Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita mulai kembali dalam bentuk muka pertama di semester ganjil tahun ajaran baru. Dalam hal ini saya akan membimbing saudara dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum. Kondisi sekarang kita ini tidak sama seperti kondisi sebelumnya. Jadi kita memiliki sistem yang berbeda dalam perkuliahan untuk tatap muka selanjutnya. Kalau kita perhatikan di sebelum COVID, tatap muka langsung di dalam lokal dan bertemu tatap muka antara mahasiswa dengan dosen. Kalau di saat sekarang ini, kita menggunakan sistem melalui aplikasi dan bentuk-bentuk yang lainnya. Untuk pertemuan ini, kita akan membahas beberapa soalan terkait dengan perkuliahan kita dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum. Perlu kita ketahui secara prinsip perkuliahan kita ini harus didahului dengan definisi-definisi, kaidah-kaidah, azas, dan hal-hal yang terkait dengan dasar-dasar. Maka daripada itu, pengantar ilmu hukum merupakan mata kuliah dasar yang akan dilalui atau yang akan dijalani oleh mahasiswa di semester awal, tepatnya di semester ganjil, agar ketika mahasiswa selesai dalam mempelajari pengantar ilmu hukum, mereka bisa memahami untuk melanjutkan daripada kuliah-kuliah lainnya, seperti mata kuliah pidana, mata kuliah perdata, mata kuliah hukum tata negara, dan mata kuliah hukum-hukum yang lainnya. Jadi, karena kita sistemnya berbeda untuk saat ini, menggunakan aplikasi, namun tidak ada perbedaan dari segi materi-materi, yaitu silabus yang telah dibuat dalam bentuk kurikulum. Itu akan kita jalani seperti biasa, tapi bedanya mungkin dari segi tempat kita berada di rumah masing-masing, dan dari segi suasana kita lebih rileks, bisa sambil minum, bisa ya dalam hal yang lainnya, tapi kita tak serius dalam menjalani perkuliahan. Baik, kita lanjutkan. Untuk pertama kali ini saya akan mengabsen. Saya berikan waktu 10 menit, dan ini bisa kita gunakan dalam grup WA nantinya, dan dari sekarang kita sudah bisa memulai. Dan bagi yang belum mengisi dalam masa 10 menit ini, maka saya anggap tidak mengikuti perkuliahan pada hari ini. Ya, sambil mengisi saya lanjutkan. Perkuliahan kita pengantar ilmu hukum ada beberapa referensi yang akan kita gunakan dalam tatap muka atau materi-materi yang akan datang. Yang pertama yang saya gunakan ini bukunya, Pengantar Ilmu Hukum, yang dikarang oleh Titik Triwulan Tutik, dan beliau adalah sarjana hukum, magister hukum. Berarti analisis yang digunakan dari sudut pandang hukum. Berbeda halnya dengan SHM Hum itu humaniora. Humaniora ini terkait dengan kebudayaan, antropologi hukum, itu berbeda, dan dari segi analisisnya pun berbeda. Kemudian ada buku lain yang saya gunakan juga, Pengantar Ilmu Hukum.
yang dikarang oleh Sadiis, ya, sama, ya, MH juga, ya, Magister Hukum. Dan kemudian ada buku yang cukup lama, buku ini, dan menjadi pegangan oleh dosen dalam literatur atau referensi dalam mengajarkan mata kuliah pengantar ilmu hukum. Bukunya cukup tebal dan lebih komplit, penjelasannya lebih luas. Ini bukunya, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jadi gitu. Dan kemudian saya menggunakan diktat, ada diktat dosen yang digunakan untuk mengajarkan pengantar ilmu hukum. Ini, ya. Diktat ini cukup tebal juga, ya. Jadi pemaparannya sudah cukup luas, jadi kita sehingga ketika mempelajari, memahami dan membacanya itu mudah. Nah, jadi itu untuk mengenai tentang referensi atau buku yang akan kita gunakan untuk menjalani perkuliahan dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum. Sampai di sini ada yang mau dipertanyakan? Kalau ada pertanyaan, silahkan membuat pertanyaan di dalam grup. Nanti akan saya jawab ketika akhir atau dalam perkuliahan ini. Baik, kita lanjutkan. Ya, ini sekedar perkenalan di awal. Biodata yang saya buat untuk supaya saudara mengenal dosen yang akan mengajarkan pengantar ilmu hukum. Ada 2 klasifikasi yang saya buat, yaitu dari segi pendidikan, 1, alamat rumah. Alamat rumah gunanya untuk supaya nanti ketika ada tugas atau hal-hal yang terkait dengan perkuliahan, saudara bisa langsung datang atau terlebih dahulu menghubungi saya agar tidak tersesat atau akan ketemu rumahnya. Itu guna daripada rumah. Nomor HP ini ya sudah saudara ketahui semua karena saya sudah dalam grup WhatsApp. Baik, ada pertanyaan tentang ini? Kalau tidak, kita lanjutkan. Kita masuk kepada bentuk daripada kontrak perkuliahan. Kontrak kuliah ini pada umumnya digunakan ketika sebelum COVID. Tetapi ada kesamaan, ya, dari perkuliahan sekarang ini. Kalau kita lihat dan coba kita telusuri satu persatu daripada kontrak perkuliahan kita. Yang pertama, kedisiplinan, disiplin. Itu dari segi waktu. Nanti setiap daripada perkuliahan sesuai dengan instruksi kita akan melakukan perkuliahan sesuai dengan waktu. Salah satunya tadi yang sudah kita jalani dalam bentuk absensi. Itu mengukur daripada kehadiran kita dalam perkuliahan. Dalam hal ini, kalau kita perhatikan, kita mata kuliah pengantar ilmu hukum ini diberikan bobot SKS-nya 2 SKS. 2 SKS itu kalau diukur dengan waktu sebanyak 100 menit. 100 menit ada menjadi 1 jam 40 menit. Jadi gitu. Itu akan kita lalui dalam setiap pertemuan. Dan 1 semester kehadiran itu ada 16 kali kehadiran. 16 kehadiran diisi 2 pertemuan kehadiran. Di pertengahan itu dinamakan dengan UAS, UTS maksud saya, ujian tengah semester. Dan di akhir daripada pertemuan itu disebut dengan UAS, ujian akhir semester.
Dan kemudian di samping itu ada dispensasi yang diberikan oleh fakultas untuk tidak hadir, dan itu sifatnya urgent, penting. Jadi sehingga ada alasan-alasan yang penting untuk ya tidak bisa hadir, itu bisa direkomendasikan untuk tidak masuk kuliah. Apabila kehadiran kurang, nanti akan ada imbasnya dengan penilaian. Kenapa begitu? Karena kehadiran kurang, otomatis sesuai dengan ketentuan yang ada, maka saudara tidak bisa mengikuti UAS, ujian akhir semester. Apabila UAS tidak diikuti, maka pada akhirnya nilai yang saudara miliki di IRES nantinya itu tidak akan muncul, atau bahkan bisa jadi ya E, tidak akan berubah menjadi A, B, atau C. Itu efek daripada kurangnya kehadiran. Jadi perlu diperhatikan kehadiran ini agar supaya nanti pada akhirnya tidak ada penyesalan di akhir. Baik, lanjut. Masalah busana ini karena kita dalam bentuk online, sistem daring, tetapi perlu saya jelaskan juga busana sesuai dengan busana Islami. Lanjut. Kemudian disiplin dalam penyerahan tugas. Tugas pada umumnya diselesaikan atau dikumpulkan ketika akhir semester. Akhir semester 1 bulan sebelum adanya penginputan nilai ke IRES. Supaya apa? Supaya tidak sulit untuk diinput nilai saudara masing-masing di IRES. Jadi sehingga penyerahan tugas harus sesuai waktunya. Nanti akan sulit nantinya kalau seandainya IRES telah tutup dalam penginputan nilai, saudara akan dirugikan. Kemudian sampai di situ ada yang mau dipertanyakan? Kalau tidak kita lanjut. Etika di sini ya terkait dengan pertemuan tatap muka langsung di lokal dalam hal berbicara atau dalam hal berdiskusi. Ini perlu diperhatikan karena kita merupakan institusi Islami, jadi sehingga ketika kita menyampaikan bertutur kata itu harus disesuaikan dengan institusi kita, yaitu UIN, ya, Universitas Islam Negeri. Jadi berbeda dengan UNDRI, ya. Jadi itu menjadi pembeda dan menjadi hal yang akan kita jadikan pegangan untuk mengenai jati diri kita. Kemudian selanjutnya ini kita masuk kepada penilaian. Penilaian terbagi menjadi 4 kategori. Yang seperti saya sampaikan tadi, ada namanya penilaian mandiri. Itu dibobotkan sebanyak 15%. 15%. Kemudian terstruktur itu diberikan bobotnya 15%. Terlebih dahulu kita pahami mandiri ini apa? Mandiri ini merupakan daripada tugas yang akan dikumpulkan di akhir semester. Sifatnya pribadi, tidak kelompok. Berbeda dengan terstruktur. Ini sifatnya kelompok, dan dalam kelompok tersebut ada bentuk daripada diskusi saudara, itu yang akan dijadikan penilaian. Kemudian UTS dan UAS. UAS sama UTS ini sama bobotnya 35, sehingga dia 70%, lebih tinggi daripada mandiri dan terstruktur. Jadi menjadi tolak ukur daripada ujian UTS dengan UAS. Apabila UTS dengan UAS ini rendah, dari hasil apa yang saudara tuliskan dalam lembar jawaban akan mempengaruhi nilai saudara nantinya. Jadi maka diperhatikan
UTS dengan UAS ini. Jadi ketika ada jadwal UAS atau UTS, dipersiapkan dengan baik, materi-materi yang telah diberikan dihafal atau dipahami, jadi sehingga untuk bobot 35% ini kita bisa penuhi, dan kemudian nilai yang akan kita dapatkan itu maksimal jadinya antara A atau A- atau B+, gitu. Jadi tidak mengecewakan nilainya nanti. Oke, sampai di sini ada mau yang ditanyakan? Silahkan ditanyakan di grup WhatsApp yang sudah kita buat. Terus apa namanya? Yang disesuaikan dengan mata kuliah yang sudah dibuat oleh Kosma. Lanjut. Kita masuk kepada perkenalan materi mata kuliah. Coba kita pahami dari segi arti kata yang ada dalam mata kuliah kita. Pengantar, ilmu, dan hukum. Sama-sama kita pahami pengantar atau bahasa lainnya menghantarkan atau dihantarkan. Maka bisa kita pahami untuk arti daripada pengantar itu disebut dengan dasar, atau dengan kata lain juga bisa kita pahami dengan arti mengarahkan daripada ilmu hukum yang akan kita bahas atau yang akan kita kuasai atau yang akan kita pahami. Itu kalau kita lihat secara umum makna daripada pengantar. Kemudian ilmu. Ilmu ini kalau kita klasifikasikan, kita bedakan dengan pengetahuan. Memang sedikit berbeda dia. Ilmu, pengetahuan. Ini walaupun dia sama atau mendekati sama, tapi dia berbeda maksud atau makna. Coba kita pahami. Ilmu ini akan didapatkan dalam jalur-jalur formal sesuai dengan keilmuan dalam hal keilmiahan seperti di perkuliahan atau sekolah-sekolah. Berbeda halnya dengan pengetahuan. Pengetahuan merupakan hal alami yang kita dapatkan dari kehidupan kita. Maka kita lebih dahulu menguasai pengetahuan daripada ilmu. Pengetahuan seperti contohnya kalau kita lihat di lingkungan kita, benda-benda yang kita rasakan atau kita lihat, ya contohnya seperti sederhananya seperti kelereng. Kelereng itu bulat, itu pengetahuan kita, atau yang lainnya. Jadi cukup sederhana, tapi untuk ilmu tidak bisa dinilai secara sederhana. Dia perlu ada kajian-kajian dan evaluasi, jadi sehingga diakui keilmuan atau teori tersebut dalam hal-hal di bidang keilmiahan. Itu jadi bisa dipertanggungjawabkan ilmu itu, ya, berdasarkan dengan konsep-konsep atau kaidah-kaidah teori-teori yang ada. Kemudian yang selanjutnya, hukum. Apa itu hukum? Hukum banyak dijelaskan oleh banyak pakar, tapi secara sederhananya hukum kita maknai aturan yang mengatur. Apa bentuk aturan yang mengatur? Banyak.
Kalau kita lihat dalam perundangan kita, ada hierarki perundangan yang berlaku di Indonesia contohnya. Yang teratas, yang pertama, yang sudah disahkan oleh PPKI di 18 Agustus 45, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Itu aturan atau hukum. Kemudian setelah itu TAP MPR, itu merupakan ketentuan yang dikeluarkan oleh MPR atas dasar ketetapan yang diberikan atau yang dibuat. Selanjutnya apa? Baru undang-undang, Perpu, dan kemudian ada PP, Perpres, Perda, dan yang lain-lainnya. Itu hierarki perundang-undangan, dan itu semuanya bagian daripada hukum. Sudah bisa dipahami? Jadi tujuan daripada pengantar ilmu hukum, kalau kita pahami secara keseluruhan, yaitu dasar-dasar atau pondasi-pondasi yang digunakan guna untuk memahami dari keilmuan hukum lainnya yang lebih tinggi. Sampai di sini ada yang mau dipertanyakan? Silakan dibuat dalam grup. Nanti saya akan jawab. Kita lanjut. Ya, ini kira-kira dari jauh terlihat seperti apa ya? Gambar apa? Ya, pastinya gambar pohon. Ya, pohon. Kalau kita bayangkan dan kita analisa, pohon itu mempunyai rangkaian-rangkaian. Apa itu rangkaian-rangkaian daripada pohon? Seperti kalau kita urutkan dari yang terbawah, adanya akar. Kemudian di atas akar apa? Batang. Kemudian setelah batang apa? Pasti dahan. Ya, cabang daripada batang. Dan kemudian dahan cabang dari batang itu ada namanya ranting. Kenapa pengantar ilmu hukum kita bisa kaitkan dengan pohon? Karena ada semacam kesamaan dalam apa yang kita akan bahas dari pengantar ilmu hukum. Karena saya sudah sebutkan tadi, pengantar ilmu hukum adalah dasar. Jadi sehingga kita mencari tahu ilmu hukum itu asal muasalnya dari mana, itu yang perlu kita pahami. Coba kita lebih lihat tepatnya seperti apa. Ini maka disebut dengan pohon hukum. Jelas ini gambarnya? Ada akar, ada batang, ada dahan, dan ada ranting. Kita telusuri satu persatu. Akar, ini dia akar. Apa daripada isi akar? Kita lihat. Yang pertama, bagian daripada akar itu ada sejarah hukum, atau yang lainnya perbandingan hukum, kemudian filsafat hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, dan psikologi hukum. Jadi ada 6 poin yang terdapat dalam akar. Kalau kita lihat pohon sesungguhnya, akar apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk mencari makan atau nutrisi. Jadi sehingga pohon tersebut bisa hidup dan bisa melakukan perkembangan-perkembangan. Itu fungsi akar. Begitu juga dengan pohon hukum. Pohon hukum di sini kalau kita telusuri sejarah hukum.
Sejarah ini kalau kita lihat dari artinya saja, kalau dalam bentuk produk-produk hukum yang kita jumpai itu memiliki histori atau sejarah kenapa hukum itu ada. Maka kalau kita pahami sejarah ini penting. Guna apa? Guna untuk mengukur daripada hukum yang telah dibentuk. Produk hukum yang dibentuk itu harus ada historinya. Tidak bisa hukum itu ada dengan sendirinya. Dia mesti harus diiringi dengan histori, dasar. Maka oleh sebab itu kalau kita lihat dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Maka segala sesuatu diukur daripada hukum. Tidak bisa tanpa hukum suatu kebijakan itu akan terbentuk. Jadi perlu ada historinya, dasarnya. Dan hukum itu hidup atau tumbuh ada di dalam masyarakat. Kalau dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan society, ibius, di mana ada society, masyarakat, di situ ada hukum. Contoh, kalau kita perhatikan, masyarakat kecil, ada beberapa orang yang hidup dalam lingkungan tersebut, itu mereka punya hukum. Kenapa begitu? Karena hukum ini mengatur sifatnya, mengatur. Jadi sehingga ketika ada beberapa orang berkumpul, hukum yang tercipta itu hukum sesuai dengan porsi daripada kebutuhannya. Jadi masyarakat tersebut mungkin skala daripada bentuk hukumnya sederhana sifatnya, sesuai dengan kebutuhan. Itu kalau kita pahami dari makna sejarah hukum. Kemudian yang kedua, perbandingan hukum. Perbandingan, ya, perbandingan ini membandingkan daripada hukum-hukum yang ada. Kita Indonesia, kalau kita lihat dari Sabang sampai Merauke, kita memiliki banyak suku, bahasa, bahkan hukum adat itu sendiri. Maka perbandingan hukum muncul karena ada perbedaan-perbedaan daripada hukum-hukum yang ada. Sehingga ketika waktu kita mempelajari perbandingan hukum, kita bisa memahami daripada perbedaan-perbedaan yang ada dan untuk mencari daripada solusi terhadap penyelesaian terkait dengan persoalan hukum, bukan mencari daripada pertikaian, tapi solusi. Seperti hukum adat yang ada di Pekanbaru seperti adat Melayu berbeda dengan adat yang ada di Sumatera Barat, atau berbeda juga dengan adat yang ada di Bengkulu, atau adat yang ada di Penggilahan, atau yang ada di Sumatera Utara. Jadi sehingga undang-undang yang akan dibuat yang berlaku secara umum dari Sabang sampai Merauke itu harus memperhatikan daripada dasar-dasar tadi, hukum-hukum adat yang ada. Agar apa? Ketika hukum itu nantinya disahkan dan dilaksanakan, tidak ada namanya konflik atau ketidaksesuaian terhadap aturan yang dibuat. Itu makanya kita perlu adanya kajian daripada perbandingan hukum. Kemudian filsafat hukum. Kita sudah pernah mendengar istilah filsafat. Apa itu filsafat? Filosofia. Itu. Filosofia. Cinta kebenaran. Cinta kebenaran kalau kita perhatikan, jadi filsafat merupakan bentuk daripada
ilmu untuk mengkaji kebenaran-kebenaran daripada hukum yang akan dibuat. Itu. Kemudian kita lanjut kepada bentuk yang keempat, sosiologi hukum. Sosiologi yang pernah kita pahami, apalagi yang ada dari jurusan IPS. Jadi sosiologi itu bentuk daripada kehidupan masyarakat yang ada, sosial. Ketika kita mempelajari sosiologi hukum, jadi kita mempelajari tabiat, karakter masyarakat. Itu untuk menentukan hukum yang akan diberlakukan atau konsep-konsep dasar yang akan diberlakukan. Indonesia dikenal dengan daerah ketimuran yang mempunyai aturan, adat, norma-norma yang kita sudah pahami. Ada beberapa norma. Yang pertama, norma kesopanan, norma agama, norma hukum, norma kesusilaan. Itu diberlakukan di Indonesia karena berdasarkan sosiologi hukum itu menjadi tolak ukur untuk bangsa Indonesia. Berbeda dengan bangsa yang ada di luar Indonesia atau negara yang ada di luar Indonesia seperti Barat. Untuk norma berbeda dengan norma yang ada di Indonesia. Kemudian antropologi. Antropologi ini kajian-kajian terhadap budaya-budaya. Budaya seperti yang kalau kita pahami, banyak budaya yang ada di adat-adat yang ada. Apakah itu berbentuk atau bermuatan hukum, itu perlu kita kaji secara ilmiah. Makanya kajian antropologi hukum mengarah kepada hal itu. Selanjutnya terakhir psikologi. Psikologi ini masalah kejiwaan. Ya. Kejiwaan terkait dengan bentuk yang ada. Kalau kita ambil contoh di Indonesia, daripada ciri khas bangsa Indonesia itu sendiri, seperti Melayu. Melayu terkenal dengan kesopanannya, keramahannya, dan kemudian kalau kita lihat di Sumbar juga, di Jawa juga, dan di Sumatera Utara itu secara psikologi kita lihat ya, dari segi bahasanya itu sangat berbeda dengan daerah-daerah lain. Itu yang perlu kita perhatikan. Itu akan mencerminkan daripada hukum yang akan dibuat atau teori yang akan nantinya menjadi dasar untuk pembuatan hukum. Maka 6 poin ini menjadi bagian akar atau dasar. Seperti tadi yang saya sudah jelaskan, pohon memiliki akar, akar gunanya untuk mencari makanan. Jadi makanan yang diserap adalah makanan yang menjadi kebutuhan daripada pohon tersebut. Kalau kita ilustrasikan dengan pohon hukum, maka 6 poin ini menjadi dasar untuk terbentuknya hukum-hukum yang ada. Salah satunya apa contohnya? Hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum-hukum yang lainnya. Sampai di sini ada yang mau dipertanyakan? Silahkan bisa dibuat atau diketik di dalam grup WhatsApp yang ada. Baik, kita lanjut. Kemudian bagian batang daripada pohon hukum atau pohon ilmu hukum ada dogmatik. Dogmatik ini doktrinal, ya, seperti kaidah-kaidah, ya. Kemudian tentang pengertian-pengertian, ya, kaidah-kaidah itu dasar-dasar, ya. Ya, kalau kita lihat dalam kehidupan manusia atau yang lebih khususnya dalam adat-adat yang ada hal prinsip yang menjadi tolak ukur. Seperti yang kita mungkin di sekeliling kita pada umumnya, ya, lingkungan daripada kehidupan kita seperti masyarakat adat Minang yang memberikan semacam tolak ukur daripada kehidupannya dengan istilah yang kita sudah sangat mengenalnya, itu seperti adat bersadi syarat bersadi kita ubah. Itu kaidah yang ditolak ukur.
Kemudian selanjutnya pengertian-pengertian, perlu ada spesifikasi arti-arti, jadi sehingga ketika waktu konsep-konsep yang dibentuk, maka pengertian dari konsep itu harus jelas agar tidak memiliki makna atau arti yang tidak sesuai, dan sehingga kalau seandainya nanti tidak sesuai maka akan fatal untuk kelanjutannya. Maka ada istilah namanya multitafsir, satu kata tapi banyak tafsiran-tafsirannya, atau dengan istilah lainnya makna ambigu. Makna ambigu itu makna ganda yang akan nantinya menyusahkan, menyulitkan daripada pemahaman, dan padahal kalau dalam bentuk kenyataan praktek pelaksananya itu akan merugikan pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Seperti kalau kita lihat penegak hukum yang ada, salah satunya polisi, ketika melaksanakan akan sulit karena memahami daripada hukum yang dibuat itu tidak jelas maknanya. Kemudian selanjutnya banyak ya daripada penegak hukum yang berperan dalam memahami. Ada 4, perlu kita ketahui ada 4 penegak hukum. Tadi sudah saya sebutkan, yang pertama polisi, kemudian yang kedua jaksa, ketiga hakim, keempat siapa yang ada di pengadilan, yaitu advokat atau pengacara. Jadi ada 4 penegak hukum yang menegakkan hukum itu sendiri. Itu kalau kita lihat dalam hal yang ilmiah, tetapi kenyataannya kita tidak tahu. Itu. Sampai di sini ada yang mau dipertanyakan? Kalau ada silahkan dibuat dalam grup, nanti saya jawab. Kita lanjut. Ya. Bagian leher dari pohon hukum, ada politik hukum. Politik kepentingan tujuan daripada hukum itu. Makanya hukum dibuat, dikemas dalam bentuk perpolitikan. Politik daripada siapa yang membuat hukum itu dalam kajiannya. Tapi sederhananya politik hukum itu membuat hukum itu ada. Jadi hukum ada karena akibat daripada politik kepentingan yang ada. Ya, baik, kita lanjut. Bagian cabang pohon hukum ada yang pertama hukum administrasi negara atau disingkat dengan HAN, atau yang kedua hukum tata negara, atau yang ketiga hukum pidana. Itu ada yang bersifat material dan formil. Kemudian hukum perdata, ada yang bersifat material dan formil, dan kemudian hukum internasional. Jadi kalau kita lihat ini banyak daripada hukum-hukum yang ada, tapi ini melainkan adalah salah satunya saja. Dan kemudian saya tambahkan ya, dari klasifikasi yang ada ini ada hukum yang terbagi menjadi 2, hukum privat dan hukum publik. Hukum privat, hukum yang sifatnya pribadi, privat. Pernah kita mendengar istilah privasi ya, berarti itu sifatnya pribadi. Contoh yang kalau kita lihat daripada 5 poin ini, mana yang privat? Pasti jelas poin nomor 4, hukum perdata. Karena ini terkait dengan, kalau kita lihat, kita pelajari hukum perdata, hukum mengenai tentang orang, hukum mengenai tentang perjanjian antara 2 orang. Jadi ini hukum privat. Hukum publik terkait dengan umum, publik, umum. Berarti ini selain nomor 4, publik semua ini.
hukum administrasi negara, atau ada istilah yang menyebutkan hukum dalam bentuk diam, hukum tata negara, hukum dalam bentuk bergerak, atau terbalik nih, hukum administrasi itu dalam bentuk bergerak, hukum tata negara, hukum dalam bentuk diam. Kenapa? Karena hukum administrasi negara itu merupakan hukum yang mengatur tentang kewenangan. Kemudian hukum tata negara mengatur tentang kelembagaan, hubungan lembaga satu dengan lembaga yang lain. Kan nanti kita akan mengenal sesuai dengan konsep yang dikembangkan oleh Montesquieu itu, ya. Ada 3 bentuk lembaga, ya. Legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Kemudian hukum pidana terkait dengan kejahatan, ya, pemalsuan, ya, jadi banyak hal. Dan ini akan nanti saudara pahami dan saudara pelajari di semester yang akan datang. Kemudian hukum internasional, ini hubungan dengan internasional seperti HTI, ya, hukum perdata internasional, yaitu terkait dengan kerjasama, yaitu bilateral, multi, atau regional. Jadi ini, ya, bentuk daripada bagian cabang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya. Ya. Jadi untuk pertemuan kali ini, pertemuan pertama sampai di sini dulu, dan kita bisa mengembangkannya nanti, ya, dalam bentuk tugas-tugas, dan selanjutnya dalam bentuk dialog-dialog yang kita